nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rekan-rekan media yang saya hormati, yang saya cintai, yang insya Allah mudah-mudahan kita selalu ada dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Sebetulnya poin dasar dari perjuangan kami adalah yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau bahkan sebelum wafat menyempatkan menyampaikan ini, bahwa sambil beliau dililit ya, karena sakit menjelang wafat, beliau sampaikan, sudah aku sampaikan sampai 3 kali diucap, bahwa tidak ada lagi petunjuk di akhir zaman kecuali dalam bentuk mimpi. Banyak sekali, total kami sudah mencoba lacak, ada sekitar 57 hadis yang menyampaikan tentang mimpi di akhir zaman. Walaupun redaksionalnya berbeda-beda, tapi intinya sama, bahwa ternyata petunjuk langsung dari Allah itu masih ada ternyata, bukan berhenti total, namun hanya dalam bentuk mimpi yang akan dialami oleh umat-umat beriman di akhir zaman, sebagai petunjuk dan kabar gembira, peringatan dan kabar gembira. Nah, inilah landasan kami untuk berjuang. Baik. Kemudian yang kedua, tiba-tiba kurang lebih 5 tahun ke belakang ini bermunculanlah mimpi orang beriman. Bermunculan banyak sekali di hampir seluruh dunia. Dan mimpi-mimpinya insya Allah setelah kami coba selusuri, insya Allah ini mimpi dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Gus Baha, ya, mungkin sudah kenal semua lah dengan Gus Baha, mengatakan mimpi di akhir zaman orang-orang yang dialami oleh orang beriman, mimpi benar dari Allah, lebih otoritatif dari dunia nyata, lebih bisa dipercaya dari pendapat siapapun. Ada rekamannya, jadi nanti kami bagi juga pernyataan dari Gus Baha. Iya, dari Gus Baha langsung itu di sebuah kampus universitas beliau di sana. Artinya mimpi itu karena dikendalikan oleh Allah, ya, maka pasti lebih benar, lebih otoritatif, lebih yakin, karena itu petunjuk dari Allah. Memang mimpi ada 3 macam, ada mimpi dari Allah, mimpi baik benar dari Allah, kemudian bunga tidur, dan mimpi dari setan. Bunga tidur biasanya tidak ada makna, kemudian kita ingat sesuatu siangnya, kemudian malamnya ke bawah mimpi, dan itu tidak ada makna, keagamaan. Kemudian juga ada mimpi dari setan, biasanya nakutin lah, entah kecemplung solokan, entah itu dikejar setan, dikejar hantu, atau macam-macam lah. Tapi mimpi dari Allah ketika ditakwilkan oleh ahli takwil memiliki makna. Itulah bedanya mimpi baik dari Allah. Makanya Gus Baha mengatakan, juga beberapa habaib ya di dalam yang kami ambil dari beberapa media sosial, mimpi itu jauh lebih benar daripada pendapat orang yang hidup. Kenapa? Orang hidup selalu dipengaruhi oleh keadaan. Seorang dokter, seorang yang sakit tentu lebih dengar daripada kepada dokter daripada seorang politikus gitu ya. Kenapa? Karena dia keperluannya sedang ke dokter dan sebagainya. Baik, dipengaruhi oleh keadaan. Nah, tiba-tiba muncullah seorang sosok dari Pakistan, namanya Muhammad Qasim bin Abdul Karim, yang memimpikan begitu banyak sekali. Bahkan beliau mimpi ketemu Allah Subhanahu wa taala lebih dari 500 kali. Kemudian mimpi dengan baginda Nabi Muhammad SAW lebih dari 300 kali. Ini kami mengejutkan. Kemudian kami cari dalil, kami lasak, ternyata Masya Allah, ulama-ulama dulu pun sering ternyata mimpi bertemu Allah Subhanahu wa taala, tapi di balik tabir, tidak langsung melihat Allahnya, tapi di balik cahaya. Allah tidak bercahaya, bukan, tetapi ada suara sesuatu, dan itu dalam mimpinya yakin itu Allah, suara Allah, ya. Dan yang suara itu juga mengaku Allah.
dan di balik tabir. Alhamdulillah, ternyata bukan hanya satu orang ini, tapi juga dialami oleh beberapa orang di berbagai belahan dunia. Dan insya Allah yang kami selusuri, kami lacak, kami deteksi semua sesuai dengan kaidah agama, sesuai dengan hujahnya para ulama, bahwa inilah ciri-ciri mimpi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ciri-ciri mimpi yang lain. Baik, kami merasa kaget di mana mimpi-mimpinya mayoritas bicara tentang akhir zaman, majority. Jadi tentang sebentar lagi akan malhamah kubura terjadi, sebentar lagi fitnah berikutnya akan muncul lagi, kemudian nanti itu perang-perang nuklir. Pokoknya petunjuk dari Allah itu hampir mengarahkan kepada huru-hara akhir zaman. Hampir semua. Bahkan di situ kami coba uji oleh beberapa ahli takwil. Alhamdulillah kami punya 2 yang utama ahli takwil, 3 sebetulnya. Tapi yang utama yang aktif, yang memiliki kecepatan di dalam mentakwilkan mimpi, itu 1 orang. Dan ahli takwil mimpi itu tidak sembarangan orang bisa. Saya pun tidak bisa. Saya belajar sulit. Karena apa? Punya keahlian khusus. Di mana seseorang itu harus memang agamanya sangat kuat, dia kuat dalil hadis-hadisnya, karena memang mimpi didasarkan kepada takwil kaidah agama syariat harus memiliki dasar hadis-hadis yang kuat. Karena semua ada rujukan kaitan dengan dalil-dalil agama. Nah, maka inilah yang kami sangat amat khawatirkan. Saya akhirnya punya ide. Dulu saya seorang yang juga aktif di dakwah, tapi juga saya punya bisnis. Saya punya usaha sendiri. Alhamdulillah dari usaha sendiri saya sangat berkecukupan, makanya saya bisa memiliki 4 istri, gitu ya. Nah, dan memiliki 11 istri karena rezeki saya alhamdulillah cukup. Amin. Sambil juga berdakwah. Saya tidak lepas dari dakwah. Jadi usaha, saya punya usaha. Saya gabung dengan EPI. Saya kenal dengan Ustaz Abu Bakar Basir. Saya pokoknya dari mulai Ustaz Arifin Ilham, Ustaz Yusuf Mansur, semua itu teman-teman semua. Bahkan dengan Ustaz Yusuf Mansur, dengan Ustaz Bahtiar Nasir, itu saya pernah ke Eropa 1 bulan dalam konteks dakwah juga. Saya memang pendiri Arimatia dulu, kemudian juga pendiri Laki Pejuang, Laskar Anti Korupsi yang memberantas kaitan konteks korupsi dan sebagainya. Jadi tidak hanya bisnis, tapi juga saya aktif di dunia dakwah. Termasuk saya mendirikan Majelis Gajah ini. Namun di Majelis Gajah ini saya punya spesial. Saya tutup semua usaha. Saya tidak lagi mencari uang. Konsen total ingin menyampaikan dakwah mubasyirat ini, atau ru'ya as-shadiqah. Jadi mimpi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kabar kenabian. Ya, jadi bahasanya tuh mimpi baik dari Allah, ru'ya as-shadiqah, atau al-mubasyirat, atau kabar kenabian. Dan itu disampaikan oleh kalimat Nabi Muhammad SAW, kabar kenabian. Jadi artinya mimpi ini bagian dari kenabian. Yang tersisa hanya itu Rasulullah sampaikan. Baik. Kenapa saya sampai mundur, sampai tutup, sampai mengopkan semua karyawan saya? Karena padahal saya berprofesi yang uangnya begitu besar. Karena saya konsultan politik. Terakhir saya konsultan politik. Saya banyak memenangkan gubernur, bupati, wali kota, dan semuanya. Sampai presiden. Nah, jadi saya juga dari nol tuh Mas Sandiaga Uno tuh, waktu wakil gubernur ya sama Bang Anies tuh. Saya dari nol, saya dikasih di Blok M, kantornya saya rekrut sampai 50 orang. Setiap hari saya rekrut relawan sampai 100 orang untuk training. Dan Mas Sandiaga Uno datang tiap hari ke base camp untuk memberi pengarahan ke relawan. Jadi saya kemarin mungkin kita ada beda sedikit ya. Saya bantu Pak Jokowi untuk menjadi presiden. Jadi saya dulu ketua Cyber Army-nya Pak Jokowi. Makanya saya sering tampil di TV dulu. Yang juga
saya mengumumkan hadiah 100 miliar ada sebagian. Jadi kalau ada silakan di jadi hadiah 100 miliar gitu ya. Nah, itu nanti saya muncul banyak di berbagai media. Nah, jadi mungkin teman-teman ini kan proses yang menggiurkan karena saya punya pengalaman yang panjang dan alhamdulillah mayoritas sukses, menang gitu. Jadi saya berlebihan gitu ya, artinya dari sisi duniawi alhamdulillah saya bisa banyak bantu orang, tetapi kenapa ketika saya menyadari bahwa ini adalah akhir zaman dan kita sudah masuk ke ujungnya, saya tutup semua. Dan saya sekarang zero harta. Saya tidak punya harta lagi. Saya benar-benar pokoknya zero. Nah, ini saya kira menarik. Jadi dari titik inilah saya ingin bicara. Rekan-rekan sekalian, jadi ini kayak ceramah, nggak apa-apa ya? Iya. Lanjut, Pak. Kalau tadinya mau pakai infocus, teman, wah sebelumnya telat ya. Kalau infocus kan lama ya. Oh ini, jadi saya cepet aja nih. Baik. Saya memang menunggu 20 tahun yang lalu. Saya banyak buku, sampai istri saya marah. Istri pertama saya sempat marah. Ini beli buku lagi, beli buku Dajjal, beli buku Al-Mahdi, beli buku Azam, sampai banyak. Izin Kang Dedik, ada materinya di HP nggak itu? Yang mau ditayangkan di info? Ada bisa. Bisa Nanti kita dikirim ke salah satu kita, nanti disebarkan di betul. HP teman-teman aja. Nanti Insya Allah kita sampaikan. Nah, kemudian pada saat muncul Muhammad Qasim di dalam konteks mimpi yang memang diperintah oleh Allah untuk disebarkan, saya kaget. Saya terhenyak karena saya sedang itikaf di masjid waktu itu. Saya ingat, saya sedang jadi konsultan politik seorang bupati di daerah Jawa Tengah. Kebetulan kami diberikan base camp samping masjid. Saya sering ke masjid itu. Nah, tiba-tiba Allah perlihatkan di YouTube dan di Facebook segala macam. Saya kaget. Dan inilah sosok yang ditunggu, yang Rasulullah sampaikan bahwa akan ada seorang yang akan bermimpi ya, di akhir zaman sebagai kabar kenabian. Yang menarik dari mimpinya adalah saya sudah tidak usaha lagi. Nah, tapi saya bahagia. Kenapa? Saya bisa berbuat untuk menyampaikan ke umat. Yang tujuannya adalah umat ini sudah akhir zaman bener loh, sudah masuk pintu, sudah sebentar lagi terjadi malhamah kubro, sebentar lagi begini. Nanti saya uraikan di dalam konteks ini. Nah, kembali ke yang tadi, saya ke Pakistan. Saya ingin tahu, ini orang nih bener nggak sih? Orang itu ada nggak sih namanya Muhammad Qasim? Ternyata ada. Kemudian saya coba 5 bulan, bayangin tidak main-main 5 bulan ya. Tiap hari ketemu, gaul, saya ingin tahu. Kebetulan saya sedikit ada basic dunia intelijennya gitu ya. Saya pernah belajar, saya pernah nangkepin CIA, nanti itu cerita, ini juga boleh jadi bahan cerita dan saya ada buktinya semua lengkap. Bahkan Metro TV pernah, saya masuk Metro realitas ya, saya live juga wawancara tentang penangkapan intelijen CIA. Jadi saya ada basic-basic itu, sehingga saya mempelajari sosok Qasim ini ada basicnya. Alhamdulillah saya yakin 100% bahwa Muhammad Qasim itu bukan membuat-buat, bukan ngarang-ngarang, karena orangnya biasa-biasa. Bahkan mohon maaf kalau bahasa utusan Allah itu Nabi Muhammad ummi. Ini juga ummi nih. Ummi dalam konteks mungkin berbeda situasi ya. Artinya bukan orang ahli agama, tidak tahu dalil agama, bahkan tidak pernah ngaji, tidak pernah ngaji, tidak pernah ikut apapun orang ini. Jadi Bapak ini air di bawah mati, maaf dong. Artinya apa yang disampaikan itu murni dari mimpi. Bahkan saya coba lari ke dalil, dia tidak bisa. Saya lari ke yang lain tidak bisa. Bahkan saya tanya, kenal nggak dengan 3 sosok ini? Saya tes. Pertama, Pak Jokowi. You know? Oh, no. Who? Siapa? Oh, nggak kenal. Oke, dia jadi nggak gaul kan? Terus siapa lagi lupa? Habib Rizik. Oh, yang fenomenal saya juga. You know? Tidak tahu. Jadi banyak tidak tahu. Masya Allah. Seluruh mimpinya
sejalan persis seperti yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam hadis akhir zaman. Jadi artinya valid. Dan saya pernah nginap 2 minggu di rumahnya, jadi tahu persis tempat tidurnya, WC-nya, nongkrongnya, di rumahnya nggak ada buku apa-apa. Pokoknya mohon maaf kalau bahasa sekarang tuh apa ya? Ya di bawah standar rata-rata lah. Orang awam. Dia otodidak ya. Iya. Jadi pengetahuan hanya dari mimpinya saja kan. Iya, Ya, dari mimpinya dari aja. yang lain. Jadi dia nggak ngerti Nggak ada bukunya, nggak ada bukunya. Masya Allah, saya teringat dengan hampir seluruh utusan Allah. Saya sedikit bawa ke dunia kristologi karena saya kan dakwah ke non-muslim dulu Arimatia ya. Saya baca Bible, saya banyak ke pendeta, saya banyak ngadain dialog sebagainya. Ya. Jadi gini, kita ambil misalnya Nabi Muhammad SAW. Beliau kan ummi, dia tidak memahami begitu banyak tentang Injil waktu itu. Dan waktu itu ada ulama kan, ada ulama karena Islam belum lahir, yaitu Ahlul Kitab, disebut Ahlul Kitab. Baik Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa, semua ada Ahlul Kitabnya, yaitu ulama saat itu. Maka Nabi Muhammad ini sangat tidak dipercaya karena bukan siapa-siapa, bukan Ahlul Kitab, baca tulis juga nggak ada, nggak bisa. Kalau zaman sekarang tuh anak nggak sekolahan, loh, anak nggak sekolahan kok ngaku nabi, gimana sih? Kira-kira gitu. Pedagang malah dia. Nah, baik. Hampir seluruh utusan punya sejarah yang sama. Kok ini pun persis. Dia hanya tegak lurus kepada mimpi saja. Tidak mau ke yang lain. Saya ajak coba ke mana-mana, dia tidak bisa bicara. Bahkan ketika saya coba live Zoom dengan teman-teman Indonesia, dia didorong-dorong, malu, grogi dan sebagainya. Artinya 5 bulan bagi saya cukup, sebetulnya lebih dari cukup lah ya. Karena ini bukan perkara main-main. Baik, tidak perkara main-main apa? Pertama, insya Allah dalam hitungan 5 tahun ini akan terjadi malhamah kubro. Dalam hitungan 5 tahun ke depan akan mulai banyak fitnah-fitnah lain. Akan mulai banyak huru-hara akhir zaman yang sesuai dengan di dalam nubuah Nabi Muhammad SAW. Saya jadi ingat kepada pendapat 4 ulama besar. Salah satunya contoh misalnya Asyuti ya, kita ambil, bahwa umur umat Islam itu tidak lebih dari 1500 tahun. Ini bukan kiamat. Jadi mungkin teman-teman perlu diluruskan. Ada orang salah paham. Kita bicara tentang huru akhir zaman, disangkanya kita bicara kiamat. No, itu sesuatu yang berbeda jauh. Akhir zaman itu batasnya adalah ketika manusia dicabut serempak, nyawanya melalui angin lembut. Itulah berakhirnya umur umat Islam. Tersisa adalah orang-orang yang ingkar kepada Allah. Nah, yang ingkar kepada Allah ini, itulah yang akan mengalami kiamat. Dan kita tidak tahu kapan itu. Jadi ini keliru. Bukan keliru. Kadang-kadang ustadz-ustadz tidak menjelaskan angle-nya di sini. Kita bicara zaman bukan bicara kiamat. Keliru. Kiamat tidak akan pernah dialami oleh orang yang beriman walaupun sebiji sawi. Mohon maaf, ini teman-teman tidak pernah sholat, misalkan ya, tidak pernah sholat, tapi punya keimanan. Saya percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Itu sebiji sawi kan keimanannya, kecil sekali. Akan dicabut nyawanya serempak. Dan ini hadis sahih nih, jadi bukan suatu hal yang, dan ini sangat basic ya? Air ya? Oke, silakan. Jadi sekali lagi saya clearkan, kita bicara tentang huru hara akhir zaman yang ada semua dalam dalilnya, ada hujahnya di bagian Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak lagi ada hubungan dengan soal kiamat. Baik. Bahkan di dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW disampaikan manusia akan menderita yang sangat berat pada saat itu. Katanya akan ada musim paceklik 3 tahun berturut-turut, akan gara-gara sepotong roti kita saling bunuh, bahkan nanti itu yang membunuh dan dibunuh sama-sama berdosa. Banyak sekali lah hadis-hadis itu.
Itu yang kita bicarakan. Baik, yang kedua, di dalam mimpi Muhammad Qasim itu kematian manusia di dalam perang Malhamah Kubro itu akan mencapai mendekati 1 miliar. 800 juta orang lebih yang akan meninggal. Ini cocok dengan pernyataan baginda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya. Nanti itu perang yang belum pernah terjadi perang sebelumnya, dan kematiannya begitu besar dalam hadisnya. Jadi ini mimpi cocok. Mimpi yang dialami oleh Muhammad Qasim ini adalah penjabaran, penjelasan dari hadis-hadis yang sifatnya global. Baik, bagi saya itu mengejutkan. Pertama, tadi ya, Qasim, kemunculanmu adalah satu dari tanda 4 besar kiamat. Qasim, sebentar lagi akan terjadi perang Malhamah Kubro, akan terjadi perang Ghazwahin, akan terjadi berbagai hal yang sifatnya manusia, membebani manusia. Yang berikutnya, penyakit corona, kejatuhan ekonomi, semua sudah ada dalam mimpi-mimpi. Semua sudah ada. Bagi kami yang memahami mimpinya, itu kami sudah tahu akan apa yang akan terjadi. Nah, kemudian yang paling mengejutkan lagi adalah banyak orang mimpi di berbagai belahan dunia yang terjadi mimpinya sebelum Qasim muncul, bahwa akan ada seseorang yang ditunjukkan sama Allah dalam mimpinya wajah Muhammad Qasim. Apa yang disampaikan Qasim benar. Jadi kemunculan dia dibenarkan oleh banyak orang di berbagai belahan dunia, memimpikan Muhammad Qasim. Padahal orang ini tidak kenal dengan Muhammad Qasim, karena Qasim belum muncul. Nah, ini adalah sesuatu yang mohon maaf perlu menjadi satu titik satu titik yang unik, karena saya tidak pernah tahu orang ini, tapi saya pernah mimpiin orang ini 1 tahun yang lalu, bahwa orang ini akan muncul dan dialah akan membawa banyak kabar. Siapa itu? Maaf. Yang Muhammad bersaksi Qasim. itu siapa? Yang bersaksi tentang Banyak. akan kemunculan Muhammad Qasim. Banyak. Kami rangkum dalam perpustakaan langit nanti. Dari mana pulan banyak. Dan Perpustakaan berita langit. yang mimpi itu bukan muslim juga ada. Itu semua muslim. Mayoritas muslim. Karena Ada memang yang nggak muslim? karena memang Rasulullah SAW orang beriman. Yang dapat mimpi. Jadi garis bawahnya itu yang mimpi tentang kabar kenabian itu dialami orang beriman. Bisa jadi orang beriman non muslim mimpi, tapi mungkin mimpi bukan mimpi dari Allah barangkali ya, bunga tidur atau apalah. Baik. Kemudian setelah kami simpulkan bahwa apa yang dialami oleh Muhammad Qasim dan teman-teman di berbagai belahan dunia, maka kami mencoba mencari tahu dari kecocokan hujahnya. Saya sampaikan contoh. Baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa kelahiran orang yang dapat petunjuk itu, lihat tandanya, akan terjadi pada saat terjadinya gerhana bulan dan matahari di bulan yang sama. Itulah lahirnya orang dapat petunjuk. Hadisnya nih. Ternyata betul, pertama kali dia mimpi usia 5 tahun, tahun persis 8182. Jadi mimpinya pertama kali itu tahun 8182. Persis seperti hadis, bahwa lahirnya orang yang dapat petunjuk itu adalah akan terjadi gerhana bulan dan matahari. Bukan bukan pada saat dari lahir, sama dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau lahir Nabi kan, nabinya itu ketika mendapat petunjuk pertama kali. Jadi itulah resmi jadinya Nabi. Rekan sekalian, di dalam mimpinya banyak sekali petunjuk bagaimana umat Islam harus melangkah. Salah satunya adalah
sesuai dengan hadis baginda Nabi Muhammad SAW untuk mulai mencari tempat ujlah. Mimpi-mimpi teman-teman pun demikian. Nah, makanya Gajah mulai mengikuti petunjuk baginda Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena di situ Rasulullah sampaikan, kamu pergilah, larilah ke gunung-gunung, berternak dan berkebun, ya, bertani, kemudian untuk menyelamatkan agamamu, untuk menyelamatkan dari fitnah Dajjal, untuk menyelamatkan dari fitnah huru-hara akhir zaman. Jadi hadisnya ada beberapa dengan redaksi latar belakang yang berbeda-beda, tetapi ujungnya ke sana. Dan sekarang sudah mulai aktif ada Syekh Imran Hussein yang selalu terus menyampaikan, segeralah kalian cari di kampung dan sebagainya, ya. Makanya banyak mulai ustadz-ustadz yang membicara tentang akhir zaman, mulai kan punya lokasi-lokasi sesuai perintah Nabi. Misalkan Ujma lah, beliau di Payakumbuh kan punya kan, Payakumbuh punya lokasi tempat sebagainya. Demikian juga yang lain sudah mulai, bahkan ada saya kenal beberapa kiai yang tadinya pesantrennya di kota, sekarang sudah mulai mencari tempat-tempat yang jauh dari kota. Karena memang ini adalah tuntunan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, inilah jadinya tempat ini. Jadi ya, latar belakang mengapa ini bapak-bapak rekan-rekan sekalian di sini, ini adalah tempat untuk persiapan sesuai dengan petunjuk baginda Nabi Muhammad SAW. Ternyata secara apa namanya, ilmu teknologi masuk akal. Hanya jangan jadi orang tua. Nah, ini. Lanjut. jadi secara teknologi kita sekarang masuk akal. Mengapa harus ke gunung-gunung? Karena memang ternyata kalau kita paham betul dari banyak mimpi teman-teman akan terjadi perang nuklir. Dan mohon maaf, perkiraan kami, analisa kami ini analisa ya, bukan satu ramalan atau apapun, berdasarkan beberapa petunjuk mimpi teman-teman. Insya Allah sepertinya perang dunia ketiga akan dimulai tahun 2024 misalkan. Kemudian sosok Al-Mahdi akan dibayat insya Allah mungkin kurang lebih 2028 misalkan ya. Kemudian kemunculan Dajjal, yang sosok Dajjal kedajalannya itu di atas tahun itu semua rangkaian ini berdasarkan satu petunjuk-petunjuk dari mimpi-mimpi teman-teman semua. Nah, ini dirangkai dan hampir semuanya bersamaan, saling mendukung mimpi-mimpinya ini. Nah, inilah makanya saya pribadi dengan teman-teman Gajah ini perlu menyiarkan, perlu menyampaikan mubasyirat ini, perlu menyampaikan kabar kenabian ini yang selama ini tenggelam. Padahal baginda Nabi Muhammad SAW dulu para pejuang selalu pada subuh itu Rasulullah menyampaikan, ada sahabatku yang tadi malam bermimpi. Selalu itu, ada yang bermimpi tadi malam, ada yang bermimpi tadi malam. Jadi mimpi itu bagian dari petunjuk. Dan beliau mentakwilkan, tapi ini susah dilupakan. Makanya kami coba menghidupkan lagi bahwa ingatlah kepada perintah Nabi Muhammad SAW, kita harus melihat tanda-tanda petunjuk alam ini. Salah satunya adalah pijakannya dari mimpi. Tapi sekali lagi ini mimpi dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan mimpi yang lain. Nah, sekarang sudah mulai bermunculan. Maka itulah kami punya ide mendirikan perpustakaan Berita Langit. Nah, ini jadi perpustakaan Berita Langit adalah kumpulan petunjuk dari Allah langsung melalui mubasyirat, melalui ru'ya shadiqah, melalui kabar kenabian. Dan disitulah kita bisa sama-sama diskusi, kita bisa sama-sama merumuskan, karena semua ada rumusnya ternyata. Kita bisa sama-sama melangkah, dan insya Allah setelah ke media ini tahap pertama, kami akan menyurati pusat-pusat pendidikan, kami akan menyurati pondok-pondok pesantren semua,
bahwa di sini sudah berdiri perpustakaan Berita Langit. Monggo pelajari, monggo baca, semua baca, silahkan dengan takwilnya. Jadi apa yang akan terjadi ada semua informasinya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sudah dijanjikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam banyak hadis sahihnya bahwa akan muncul orang-orang yang bermimpi sebagai petunjuk bagi orang-orang beriman. Nah, jadi tidak terbatas hanya media saja, kami akan mengundang semua. Bahkan kami mengundang pemerintah nanti. Kami akan mengundang pemerintah. Bahkan saya sudah bicara ke BIN, ke petinggi BIN ya, tapi masih personal, belum secara formal. Saya sampaikan bahwa kita begini-gini, itu bagus, nggak apa-apa. Jadi artinya sebagai satu khazanah bagi kita semua ya tentang satu kabar kenabian. Dan yang menarik adalah ada satu kiai di Jawa Timur, bahkan beliau selalu rujukan hidupnya, jalannya itu melalui mimpi. Jadi beliau minta petunjuk, istikharah, tahajud kepada Allah, akhirnya kasih mimpi. Itulah beliau jalankan. Nah itu jarang sekali memang sekarang melakukan itu semua. Maka Berita Langit ini adalah sebagai satu lembaga, mungkin yang pertama di dunia. Biasanya perpustakaan itu hal-hal yang sifatnya nyata ya. Sekarang ini kita bicara perpustakaan Berita Langit. Jadi sesuatu yang gaib, yang perlu diterjemahkan dan perlu dirumuskan oleh para ulama. Jadi kami ini bukan kumpulan para ulama, walaupun ada ulamanya, tapi di garis terdepan kita adalah orang-orang yang merdeka, orang yang bebas. Kami tidak terikat dengan apapun. Di sini di Gaza, Majelis Gaza ini kelompoknya banyak. Ada dari Muhammadiyah, ada dari NU, dari teman-teman Salafi juga ada, orang-orang Torekoh juga ada, semua lengkap. Bahkan dalam satu grup itu kita punya 40 grup WhatsApp di semua daerah ada. Kemudian kami juga punya divisi medianya, tapi khusus media internal kita. Dan sebagainya. Jadi alhamdulillah secara organisasi kita sudah lengkap. Dan saya ditunjuk oleh teman-teman menjadi ketua Majelis Gajah ini. Penasihatnya adalah salah satunya Profesor Dr. Nandan. Beliau guru besar di beberapa perguruan tinggi, termasuk di Unpad dan sebagainya, yang juga ikut tanda tangan undangan media itu. Dan juga banyak orang-orang yang memiliki pendidikan tinggi dan juga jabatan lah. Nah, jadi nanti step berikutnya kami akan mengundang yang lain. Kami siapkan tempat di sini. Jadi rekan sekalian, Berita Langit ini adalah satu fasilitas yang kita siapkan, sekaligus ini adalah tempat wisata rohani. Jadi kami bangun tenda-tenda ke bawah, bahkan kami bangun juga di sana yang unik-unik nanti ke depannya. Bahkan kami akan membangun permainan-permainan tradisional. Ada lempar kampak nanti, ada lempar, ada ketapel, ada macam-macam lah yang sifatnya menyatu dengan alam. Nah ini tidak lain kecuali kami ingin semua datang dengan dalih dari berbagai pintu ya. Ada orang yang pengen wisata saja, nanti akhirnya mau tidak mau membaca apa ini Berita Langit itu kan, dan sebagainya. Jadi semua kita ingin bukakan pintu dari semua kepentingan, silahkan. Nah, kami perlu bantuan dari teman-teman sekalian di media, bahwa kami ini tidak punya kepentingan apapun. Tidak ada kepentingan politik, tidak ada kepentingan pribadi, tidak ada kepentingan mau cari uang, tidak ada. Murni total ibadah, murni 100% adalah untuk kepentingan umat. Maka kami perlu, apalagi media muslim ya, untuk disampaikan kepada semua umat lah, agar kita mulai sadar. Walaupun kami tahu takdir kami, walaupun kami tahu apa yang akan terjadi, kenapa kami memang dapat banyak bimbingan dari mimpi, bahwa akan sedikit yang percaya. Bahkan mohon maaf, yang nanti akan membayat orang dapat petunjuk, atau disebut dengan bahasanya agama itu Al-Mahdi. Orang dapat petunjuk kan Al-Mahdi itu.
hanya dibayat oleh 313 orang. Nah, jadi sudah takdirnya seperti itu. Tetap